Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Rashidah dari jurusan Tasawuf Psikoterapi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kata dan kalimat efektif. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang kata dan kalimat efektif, silakan untuk menonton video berikut ini. Nah, kita masuk ke bagian kata. Apa sih itu kata? Kata adalah unsur terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Menurut Noam Chomsky, seorang profesor linguistik dari Amerika, mengatakan bahwa kata adalah dasar analisis kalimat dan disajikan dengan simbol nomina, verb, adjektif, dan sebagainya. Nah, kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Nah, secara umum kita menyimpulkan bahwa kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Nah, unsur bahasa ini terdiri dari satu atau lebih morfem. Nah, morfem sendiri merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai sebuah makna dan digunakan untuk membedakan makna jamak, tunggal, waktu lampau, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kata. Nah, berdasarkan jenisnya, kata dibagi menjadi 7, yaitu kata benda, kata bilangan, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata tugas, dan kata ganti. Yang pertama yaitu kata benda. Nah, kata benda adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Contohnya, seekor kucing, sebuah baju, sebuah sendok, dan lain-lain. Kemudian kata bilangan. Nah, kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Contoh kata bilangan yaitu 1, 2, beberapa, banyak, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kata kerja. Nah, kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Contoh kata kerja yaitu makan, membeli, berlari, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah kata sifat. Nah, kata sifat adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Contoh dari kata sifat adalah agak besar, lebih lama, dan lain-lain. Kemudian jenis kata yang selanjutnya yaitu kata keterangan. Nah, kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba dan adjektiva yang bukan nomina. Contoh dari kata keterangan yaitu seperti kata keterangan waktu, belum, sudah, lagi, akan, dan lain-lain. Contoh kata keterangan jumlah seperti banyak, cukup, sedikit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis kata tugas. Nah, kata tugas adalah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Nah, apa sih itu makna gramatikal? Makna gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatika atau ketatabahasaan, baik berupa penyembuhan, pengulangan, atau pemajamukan kata. Contohnya seperti mobil-mobilan. Sedangkan makna leksikal adalah makna kata secara lepas tanpa kaitan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur, frasa, klausa, atau kalimat. Nah, makna leksikal juga diartikan sebagai makna kata yang berdasarkan kamus atau leksikon yang sesuai dengan referensinya. Selanjutnya adalah jenis kata yang terakhir yaitu kata ganti. Nah, kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya seperti ia, mereka, dan lain-lain.
selanjutnya adalah bentuk-bentuk kata. Nah, setiap kata memiliki bentuk yang berbeda-beda karena memiliki asal yang berbeda juga. Nah, bentuk kata ada 3, yaitu kata imbuhan, kata ulang, dan kata gabung atau kata majemuk. Pertama yaitu kata imbuhan. Kata imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, bisa di awal atau prefiks, sisipan atau infiks, di akhir atau sufiks, ataupun gabungan dari ketiga hal tersebut atau disebut dengan konfiks. Nah, sehingga menambahkan makna yang ingin dijelaskan oleh penulis dengan kata tersebut. Nah, contoh dari imbuhan-imbuhan yang ada di awal atau prefiks yaitu ke, ter, pe. Contoh dalam suatu kalimat misalnya makan, kemudian ditambahkan imbuhan me menjadi memakan, atau kata dasar rusak ditambahkan imbuhan me menjadi merusak. Nah, adapun contoh dari imbuhan infiks yaitu tali temali, guruh gemuruh, tunjuk telunjuk, dan lain-lain. Nah, contoh dari imbuhan sufiks yaitu karyawati, pikiran, dan lain-lain. Nah, adapun contoh dari penggabungan dari imbuhan awal dan imbuhan akhir yaitu konfiks, yaitu contohnya dari kata dasar cuci ditambahkan dengan imbuhan men dan kan menjadi mencucikan, atau dari kata dasar hancur ditambahkan dengan imbuhan meng dan kan menjadi menghancurkan. Kemudian bentuk kata yang kedua yaitu kata ulang. Nah, kata ulang merupakan hasil dari suatu proses yaitu reduplikasi. Nah, reduplikasi sendiri itu adalah proses atau perulangan kata atau unsur kata, dan diantara keduanya dihubungkan menggunakan tanda hubung. Contoh dari kata ulang yaitu seperti ubur-ubur, tarik-menarik, sayur-mayur, dan lain-lain. Nah, bentuk kata yang ketiga yaitu kata gabung atau biasa dikenal dengan kata majemuk, yaitu gabungan dua kata yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata majemuk tidak menjelaskan satu persatu kata, tapi ia menjelaskan dengan keseluruhan hubungannya. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari kata. Nah, kata mempunyai 5 fungsi, yaitu sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai keterangan, dan sebagai pelengkap. Yang pertama yaitu sebagai subjek. Nah, subjek adalah fungsi dari kalimat yang menjadi bagian klausa. Subjek juga merupakan pokok dari suatu kalimat. Nah, contoh dari fungsi sebagai subjek yaitu ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Nah, ayah pada kalimat tersebut berfungsi sebagai subjek karena ayah yang melakukan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu sebagai predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dilakukan oleh pembicara tentang subjek. Nah, contoh dari kata sebagai predikat yaitu Intan membeli sepatu di toko. Nah, membeli pada kata di atas, pada kata tersebut berfungsi sebagai predikat karena memberikan keterangan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Intan. Nah, fungsi yang ketiga itu sebagai objek. Objek sendiri itu adalah dalam sebuah kalimat transitif, objek biasa dikatakan sebagai penderita atau yang mengalami. Contoh dari kata sebagai objek yaitu Rafika makan ayam di ruang makan. Ayam pada kalimat tersebut sebagai objek karena memberikan keterangan yang dimakan oleh Rafika. Terus fungsi selanjutnya yaitu sebagai keterangan. Nah, keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Contohnya yaitu Dinda membaca buku di perpustakaan setiap hari. Nah, kata di perpustakaan pada kalimat tersebut berfungsi sebagai keterangan karena memberikan penjelasan tempat Dinda membaca buku. Nah, fungsi terakhir yaitu sebagai pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam suatu klausa. Sementara itu, dalam kalimat, pelengkap berfungsi untuk melengkapi unsur kalimat seperti subjek predikat,
seperti subjek, predikat, dan juga objek. Nah, contoh dari pelengkap yaitu Anti membeli minyak goreng di pasar kemarin. Nah, kata kemarin pada kalimat tersebut berfungsi sebagai pelengkap karena melengkapi kata-kata yang sebelumnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Nah, kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau si penulis. Kalimat efektif sendiri digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Nah, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan ataupun para wartawan. Nah, teman-teman, adapun ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP atau subjek predikat. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Kemudian, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kemudian, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok, kemudian mengacu pada kehematan penggunaan kata, dan menggunakan variasi struktur kalimat. Adapun syarat-syarat dari kalimat efektif yaitu yang pertama, kelogisan. Nah, syarat dari kelogisan yaitu kalimat pasif dan aktif harus jelas. Kemudian, subjek dan keterangan harus jelas. Kemudian, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda, predikat dan predikat tidak didahului oleh kata yang. Kemudian, bagian kedua yaitu kepararelan. Nah, predikat kalimat majemuk, setara, rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Contohnya, harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar, bukan harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Kemudian yang ketiga yaitu ketegasan. Syarat-syarat dari ketegasan yaitu pertama, unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Nah, presiden merupakan unsur yang sangat ditonjolkan. Kedua yaitu membuat urutan yang logis. Misalnya 1, 2, 3 atau kecil, sedang, dan besar. Nah, contohnya yaitu penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Nah, yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Nah, syarat-syarat dari kehematan yaitu menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata, dan menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Nah, syarat dari ketepatan yaitu pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan menghindari peniadaan proposisi. Nah, syarat selanjutnya yaitu kesejajaran. Nah, kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat sangat diperlukan. Nah, syarat berikutnya adalah keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa.
Terus, syarat berikutnya yaitu kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketetapan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, hindari penanggalan awalan. Kemudian, hindari peluluhan bunyi si, hindari bunyi s, p, t, dan k yang tidak luluh, dan hindari pemakaian kata yang ambigu. Terus, syarat yang terakhir yaitu kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak berpecah-pecah. Syaratnya yaitu kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verbal atau aspek, verbal, pasien. Dan di antara predikat kata kerja dan objek, penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Nah, itulah materi singkat tentang kata dan kalimat efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.